Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat calon guru, selamat datang di channel calon guru. Sobat semuanya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, yaitu terkait tentang 8 Pemda dengan formasi P3K Guru 2022 yang sangat melimpah. Tentunya dengan banyaknya formasi P3K Guru yang telah disajikan adalah merupakan sebuah kabar gembira bagi teman-teman guru honorer, baik itu yang termasuk dalam kategori pelamar prioritas, baik itu prioritas 1 maupun 2, dan juga pelamar umum. Nah, apakah daerah teman-teman ini termasuk di dalamnya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, beberapa waktu lalu ketika ada rapat koordinasi dari Panselnas telah disampaikan, yaitu untuk daerah-daerah yang berwarna hijau inilah merupakan daerah-daerah dengan kondisi sangat aman. Artinya jika sangat aman warna hijau, ini adalah formasinya ini jauh lebih besar ya dari yang sudah lulus passing grade. Artinya di sini nanti masih ada kesempatan untuk teman-teman yang pelamar prioritas 2 dan juga pelamar umum. Namun untuk daerah yang aman, tidak aman, dan sangat nggak aman, inilah nanti berpotensi hanya berhenti sampai di mekanisme seleksi yang pertama. Selanjutnya, dengan dibukanya kembali aplikasi informasi untuk usulan kebutuhan tahun anggaran 2022 melalui surat dari Menpan RB tertanggal sekian ini, tentunya masing-masing daerah ini berpikir kembali ya untuk memberikan penambahan formasi, mengingat nanti ada kebijakan baru menjelang tahun 2023, tepatnya pada bulan November, sehingga di sini telah disampaikan juga untuk jadwal periode pengisian informasi dari masing-masing Pemda ini adalah tidak dilakukan secara bersamaan. Dengan demikian tentunya untuk formasi P3K Guru 2022 yang awalnya di sini sudah masuk dalam kategori aman, yaitu lulus passing grade, ini lebih besar daripada untuk formasinya. Tentunya juga ada perbaikan dari daerah-daerah yang mungkin untuk formasinya ini lebih kecil, lebih sedikit dari teman-teman yang sudah lulus passing grade. Nah, contohnya adalah untuk contoh Pemda yang pertama, yaitu yang menambah banyak sekali formasi. Nah, ini adalah dari usulan P3K Guru dan juga P3K non guru di pemerintah Kabupaten Bojonegoro formasi tahun 2022. Nah, untuk formasi P3K Guru di sini disampaikan yaitu untuk kurang dan juga lebihnya. Kalau misalkan di sini ada minus berarti kurang, dan inilah berpotensi untuk diusulkan ya formasi ini. Misalkan guru agama Islam ini adalah kekurangan ada 586, kemudian untuk guru kelas ini kurang 2032, guru penjas orkes ini kurang 559. Sehingga untuk penempatan di SD ya atau sekolah dasar ini adalah ada kurang yaitu 3177. Kemudian untuk formasi guru mapel di SMP. Nah, di sini diberikan juga untuk rincian mapel-mapelnya, kemudian untuk kekurangannya ini adalah seperti ini teman-teman. Termasuk juga kalau misalkan di daerah Bojonegoro ini juga disampaikan juga untuk usulan P3K non guru, termasuk dokter, bidan, tenaga medis, dan lain sebagainya. Termasuk juga di sini untuk P3K non guru dalam bidang penyuluh pertanian dan tenaga teknis lainnya teman-teman. Adalah satu contoh dari Kabupaten Bojonegoro yang mana untuk usulan formasinya tentunya tidak hanya bisa menampung untuk teman-teman guru honorer yang sudah lulus passing grade saja, namun juga dari teman-teman yang masuk dalam kategori pelamar prioritas yang kedua, baik itu THK 2 maupun juga guru honorer sekolah negeri. Bahkan kalau misalkan formasi yang sebanyak ini, tentunya teman-teman pelamar umum pun ini nanti juga berpotensi ya untuk bisa diangkat P3K di tahun ini. Kemudian untuk yang kedua ini adalah berasal dari Kabupaten Malang, Jawa Timur teman-teman. Yang ada di sini juga sudah disampaikan yaitu untuk jabatan-jabatan dan usulannya itu ada berapa. Kemudian penempatannya sekaligus ini di sekolah mana saja ini juga sudah disampaikan. Ya benar, kalau misalkan kita cek pada rincian formasi yang ada di Kabupaten Malang ini adalah sekitar, nah ini sudah sampai 300 ya. Kemudian sampai 400. Nah, ini coba kita lihat totalnya untuk kebutuhan formasi yang dibuka di Kabupaten Malang ini totalnya ada berapa. Nah, di sini hanya untuk yang formasi P3K Guru saja ini sangat banyak, teman-teman. Nah, di sini sudah sampai 900, kemudian di sini sampai 1000. Nah, di sini sudah sampai 1000. Nah, 1100, 1020, di sini 1160. Oke, sudah habis.
Nah, untuk di Kabupaten Malang ini adalah untuk formasi P3K guru saja, untuk guru SD dan juga SMP. Baik itu guru SD itu termasuk guru mapel ya, yaitu mapel PJOK dan juga mapel untuk yang pendidikan agama Islam, termasuk guru kelas juga ya. Untuk yang guru SMP pun juga guru mapel seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita cek di Kabupaten Malang, inilah untuk sementara ini yang rencana diusulkan ini adalah ada 1160 formasi teman-teman. Nah, berikutnya untuk yang ketiga ini adalah kita kutip dari jpn.com, yaitu guru honorer gagal PG baik itu K2 dan juga guru honorer sekolah negeri minimal 3 tahun. Ini semua akan diangkat menjadi P3K tanpa tes. Kalau misalkan kita cek pada artikel ini adalah untuk Pemkot Palembang teman-teman. Jadi Pemkot Palembang ini ditujukan dengan mengalokasikan anggaran yaitu untuk 3.500 guru ya. Prioritas 1, 2, 3 dalam pengadaan P3K 2022. Jadi kalau misalkan di Palembang ini adalah formasinya ada sekian ini teman-teman, sangat banyak sekali ya. Tentunya dengan formasi yang banyak, teman-teman yang lulus passing grade pun nanti sudah masuk dalam kategori sangat aman. Untuk yang berikutnya ini adalah ada daerah ini ajukan ribuan formasi P3K guru jelang penghapusan honorer. Ya, ini adalah merupakan informasi dari Cibinong teman-teman. Jadi peluang guru honorer di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ini adalah semakin besar dengan formasi yang banyak. Nah, informasi yang kita kutip yaitu baru guru yang sudah lulus passing grade yaitu 1520 formasi. Sementara itu untuk formasi keseluruhan ini masih belum diputuskan ya. Yang menjelaskan sebelumnya Pemkab Bogor ini hanya menetapkan 721 formasi saja untuk guru, namun muncul desakan dari para guru honorer agar jumlahnya ini diperbanyak. Selanjutnya informasi berikutnya yaitu Pemprov ini mendorong pemerintah pusat mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Bahkan dari pihak Pemprov sendiri ini adalah yang mendorong ya pemerintah pusat untuk mengangkat tenaga honorer di daerahnya menjadi P3K. Nah, informasi dari pemerintah Provinsi Jambi memberikan saran kepada pemerintah pusat terkait tentang rencana penghapusan honorer. Pemprov Jambi mendorong pemerintah pusat yaitu mengangkat tenaga honorer menjadi P3K. Dengan pengangkatan itu maka saat penghapusan honorer nanti tidak menimbulkan angka pengangguran yang tinggi. Nah, informasi dari pemerintah Provinsi Jambi. Selanjutnya untuk pemerintah provinsi dari Palembang ya, guru pegawai non ASN di kota Palembang kini bersukacita sebab Kepemkot Palembang ini mengalokasikan anggaran untuk 3.500 guru prioritas 1, 2, dan 3 pada pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2022. Yang mana formasi tersebut telah merupakan penambahan yang mana semula untuk formasinya ini adalah hanya 620 saja. Untuk informasi berikutnya yaitu daerah ini menargetkan 2.600 guru honorer menjadi P3K teman-teman. Inilah merupakan informasi dari Batang ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Ahmad Taufik menargetkan pihaknya bisa menyelesaikan pengangkatan 2.600 guru honorer menjadi P3K hingga tahun 2024 nanti. Dia menjelaskan jumlah total guru honorer 2.600 dan yang sudah diangkatnya adalah ada 359. Yang belum terangkat adalah sekitar 1.429, sisanya nanti diangkat ya pada tahun 2023 dan juga 2024. Demikianlah informasi ini, semoga di tahun 2022 ini nanti kita semua bisa lolos menjadi ASN P3K semua ya. Amin ya robbal alamin.